Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Diah Ratnawati selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai bab 7, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Serin Merlianti Nubatomis dengan akhiran NPM 323. Selanjutnya, Joan Nasara Sirait dengan akhiran NPM 328. Selanjutnya, Nadia Alkifetia Pramesti dengan akhiran NPM 329. Selanjutnya, Vies Ravindra Krisnan Pribadi dengan akhiran NPM 331. Selanjutnya, Nivania Widinata Naila dengan akhiran NPM 338. Selanjutnya dengan saya sendiri yaitu Naila Salsana Felia Hadi dengan akhiran NPM 342. Baik, materi pertama adalah mengenai jenis-jenis tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab perusahaan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawab ekonomi ini adalah fondasi dari keberadaan sebuah perusahaan, yang dimana perusahaan didirikan tentu bertujuan untuk menghasilkan laba, menjaga efisiensi, dan juga menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat yang membutuhkan. Apabila perusahaan tidak bisa mencetak profit, otomatis perusahaan tersebut tidak akan bisa bertahan lama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tanggung jawab ekonomi ini menjadi dasar bagi perusahaan sebelum melangkah ke tanggung jawab sosial lainnya. Lalu yang kedua adalah tanggung jawab hukum. Apabila yang sebelumnya tanggung jawab ekonomi berfokus pada keuntungan, maka perusahaan juga wajib berjalan dengan sesuai aturan yang berlaku. Artinya, semua aktivitas bisnis harus tunduk dan patuh pada hukum, pada kebijakan pemerintah, dan juga standar yang ada. Contoh sederhananya seperti membayar pajak, memastikan bahwa produk sesuai standar mutu, dan juga mematuhi ketentuan di lingkungan kerja. Dengan begitu, perusahaan tidak hanya terlihat profesional, tetapi juga dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan juga menghindari risiko hukum. Ketiga adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial sendiri adalah komitmen suatu perusahaan untuk berkontribusi secara positif terhadap lingkungan dan masyarakat yang berada di luar jangkauan bisnis utamanya. Hal tersebut dapat dilihat di berbagai kegiatan seperti filantropi. Filantropi sendiri merupakan tindakan sukarela untuk membantu orang lain, baik berupa uang, barang, maupun tenaga. Bantuan filantropi ini bersifat tidak instan, bisa berdampak jangka panjang seperti membangun sekolah, menyediakan beasiswa, dan mendanai riset medis. Program selanjutnya adalah program pemberdayaan masyarakat. Program ini dapat dilakukan dengan cara memberikan alat dan juga pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki. Program selanjutnya adalah praktik bisnis yang berkelanjutan dan etis. Nah, hal ini merupakan cara untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya mengejar finansial keuntungan saja, tetapi juga memikirkan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat dan juga lingkungannya. Berbagai kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan sosial, menjaga lingkungan sekitar, dan juga meningkatkan citra perusahaan. Nah, tanggung jawab sosial sendiri itu sifatnya tidak wajib secara hukum, tetapi sangat penting bagi citra dan kepedulian perusahaan. Nah, teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang perspektif utama CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, di sini ada dua perbandingan nih. Yang pertama ada perbandingan pendapat dari Milton Friedman, yang kedua ada dari The Business Roundtable. Nah, kita mulai dari Friedman ya. Menurut Friedman, tugas utama perusahaan itu simpel, cuma mencari keuntungan untuk pemegang saham. Nah, selama perusahaan itu menaati aturan dan etika itu sudah cukup. Nah, kalau perusahaan melakukan kegiatan CSR terlalu jauh, itu dianggap mengurangi tujuan utama, yaitu mencari laba ya. Nah, contohnya itu misalnya sebuah perusahaan
fokus ke efisiensi produksi supaya maksimal, tapi mereka tidak terlalu aktif dalam program sosial masyarakat. Nah, menurut Friedman itu sudah cukup selama perusahaan tetap taat hukum. Jadi intinya profit first. Nah, yang kedua ada pandangan dari The Business Roundtable. Nah, menurut mereka perusahaan itu tidak bisa hanya memikirkan pemegang saham, tetapi ada stakeholder lain, misalnya karyawan, pelanggan, pemasok, bahkan masyarakat umum. Contohnya Unilever nih, mereka melakukan program ramah lingkungan dan dukungan untuk petani lokal. Mereka bukan hanya mencari laba, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat. Jadi kesimpulannya, Friedman menekankan CSR hanya pada keuntungan, sedangkan The Business Roundtable melihat CSR lebih luas untuk kepentingan semua stakeholder. Tahap-tahap perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan. Tahap pertama, pemimpin perusahaan mengedepankan kepentingan para pemegang saham dengan meminimalisasi biaya dan memaksimalisasi laba. Seperti pendapat Milton Friedman yang menyatakan bahwa satu-satunya kewajiban sosial perusahaan adalah menghasilkan laba. Tahap kedua, para pemimpin perusahaan mengembangkan tanggung jawab mereka dengan memberikan perhatian besar kepada sumber daya manusia. Para pemimpin perusahaan berupaya untuk memperbaiki kondisi kerja karyawan, mengembangkan hak-hak karyawan, meningkatkan keamanan kerja karyawan, dan lain-lain. Tahap ketiga, para pemimpin perusahaan mengembangkan tanggung jawab sosial mereka kepada pemangku kepentingan, selain pemegang saham dan karyawan. Para pemimpin perusahaan memiliki tujuan yakni penetapan harga secara fair, menghasilkan produk dan jasa yang memiliki mutu tinggi, menghasilkan produk yang aman terhadap lingkungan, dan membina hubungan yang baik dengan para pemasok. Tahap keempat, pemimpin perusahaan memiliki tanggung jawab sosial pada masyarakat secara keseluruhan. Hal ini tercermin dari berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keadilan sosial, memelihara lingkungan hidup, mendukung kegiatan sosial, mendukung kegiatan kebudayaan, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan dimensi dan isu-isu utama dalam bisnis, terbagi menjadi 4 dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi hukum, dimensi etika, dan juga dimensi filantropi. Yang pertama, dimensi ekonomi, yaitu konsepnya perusahaan harus tetap untung agar keberlanjutan bisnis terjaga, yang dimana tanpa keuntungan perusahaan tidak dapat berkembang dan melayani stakeholder. Kemudian yang kedua, dimensi hukum, konsepnya yaitu harus patuh terhadap regulasi yang berlaku, seperti menjaga legalitas operasional dan juga menghindari sanksi dan risiko hukum. Kemudian yang ketiga, dimensi etika, yaitu konsepnya menjalankan bisnis secara adil, jujur, sesuai moral, seperti menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap transaksi. Kemudian yang keempat, dimensi filantropi, yaitu partisipasi aktif dalam program sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain, seperti kontribusi positif terhadap masyarakat. Kemudian isu-isu utama dalam bisnis. Yang pertama, lingkungan hidup dan perubahan iklim. Fokus utamanya di sini yaitu pemanasan global, limbah, dan deforestasi. Solusinya mengurangi jejak karbon perusahaan, implementasi teknologi ramah lingkungan, dan program pengelolaan limbah yang efektif. Kemudian yang kedua, hak-hak tenaga kerja dan hak asasi manusia, di mana fokusnya di sini yaitu kondisi kerja yang adil dan aman. Pengimplementasiannya memberikan upah yang layak sesuai standar, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta menghormati hak-hak dasar pekerja dan juga menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Kemudian yang ketiga, investasi dan komunitas. Fokus utamanya di sini yaitu keterlibatan perusahaan dalam program sosial masyarakat. Bentuk kegiatannya seperti program pemberdayaan masyarakat lokal, investasi dalam pendidikan dan pelatihan, dukungan terhadap UMKM setempat, dan juga pembangunan infrastruktur sosial.
Kemudian yang keempat yaitu transparansi dan akuntabilitas, di mana fokus utamanya di sini yaitu keterbukaan laporan keuangan dan dampak sosial. Prinsipnya yaitu publikasi laporan keuangan yang akurat, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, kemudian akuntabilitas terhadap stakeholder. Yang kelima, rantai pasok berkelanjutan. Fokus utamanya di sini yaitu pemilihan pemasok yang etis dan bertanggung jawab. Contohnya tuh seperti evaluasi supplier berdasarkan standar etika, kemudian monitoring dan evaluasi berkala. Sekian dan terima kasih. Agenda CSR 10 tahun ke depan OSA tahun 2000-an. Menurut Organisasi Strategi Sosial Asia, perusahaan di Asia perlu memprioritaskan yang pertama, lingkungan hidup dan perubahan iklim dengan mengurangi polusi, hemat energi, dan menggunakan energi terbarukan. Yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas, yaitu perusahaan menyediakan laporan keberlanjutan dan keterbukaan kepada publik. Yang ketiga pelembagaan CSR dengan membuat hukum, standar-standar, dan pedoman untuk mendorong perusahaan melakukan aktivitas CSR. Yang keempat ada pelibatan pemangku kepentingan, yaitu perusahaan harus memahami pandangan pemangku kepentingan terhadap isu yang berkaitan dengan keputusan perusahaan. Yang kelima ada hak-hak tenaga kerja, yaitu kesejahteraan pekerja, keadilan, upah layak, dan non-diskriminasi. Yang keenam ada investasi komunitas, yaitu mendukung pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lokal. Yang ketujuh ada rantai pasokan dan keamanan produk dengan memperhatikan supplier yang etis dan produk yang aman. Yang kedelapan ada usaha sosial atau social enterprise, yaitu model bisnis yang juga berorientasi pada tujuan sosial. Yang kesembilan pemberantasan kemiskinan dengan program yang memperdayakan masyarakat miskin. Yang kesepuluh ada perebutan tenaga kerja berbakat. Perusahaan harus melakukan pengaturan SDM yang lebih fleksibel bila ingin mempertahankan sumber daya yang berbakat. Jadi itu presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.